akhwati ummahatil mu'minin wa ashabil abraril ghurril wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yantazu bihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ya muslimun wa ya muslimat, fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh yang diturunkan nikmat ini, rahmat Allah SWT, hujan sejak larut malam, mudah-mudahan menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kita hadir di tempat yang berbahagia ini, di majelis yang mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat, ketenangan dan kebaikan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang ikhlas, yang mudah-mudahan pahalanya membuat kita bahagia di akhirat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar, junjungan anak, dan sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati kita semakin dekat dan melekat kepadanya, dan sehingga mudah kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga selawat dan salam bersambung pula kepada ahli keluarganya, anak keturunannya, para sahabat, tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti ajarannya. Amin. Masyaallah kiram, kembali kita dipertemukan Allah melalui kitab Ar-Risalah yang diwariskan oleh salah satu dari Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Asy-Syafi'i alaihi rahmatu rabbih wasallam. Kita sampai pada pembahasan atau masih dalam pembahasan tentang Allah mewajibkan dalam kitabnya taat atau mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa ayat, sebenarnya cukup satu ayat, dua ayat, tetapi karena masalah ini di zaman beliau sudah timbul bahwa ada sebagian ahlul ra'i yang berpendapat bila suatu hukum itu tidak ada asalnya di dalam Al-Quranul Karim, maka dianggap zaid ala nas, yaitu tambahan yang mungkin tidak diamalkan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga jumhur ulama, semua itu sebagai besar ulama mengatakan sebaliknya, bahwa sunnah an-nabawiyah itu berdiri atau menjadi hujjah secara independen karena dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran, walaupun tidak ada secara spesifik hukum asalnya dalam Al-Quran Karim. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beliau sebutkan banyak ayat dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan di ayatnya 248, beliau mengatakan
qala jalla sana'uhu, berkata Allah yang maha mulia dan terpuji, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi. Orang ummi adalah yang tidak pandai tulis baca. Ini ghalib, ada satu dua yang pandai, tapi kalau sebagian besarnya ghalibnya tidak pandai, maka disebut orang itu ummi. Misalnya ini kampung orang buta huruf, pasti ada satu dua yang bisa pandai baca, tapi sebagian besarnya tidak. Karena apa? Mereka medianya waktu itu adalah media hafalan, jadi mereka hafalannya sangat kuat, yang mudah bisa kita tandingi. Mereka bisa menghafalkan kajian ini dari awal sampai akhir sekali dengar, ya lebih daripada rekaman kita ini. Ya live streaming ini kan putus-putus sinyalnya. Kalau mereka sinyalnya full terus, penuh terus. Pada umumnya mereka adalah para kafir. Makanya mengukur hafalan mereka dengan kita hari ini, seperti kata Imam Az-Zahabi wafat 748 ketika berbicara tentang tabitnya, hafalannya ulama-ulama di zaman Imam Al-Bukhari dan sejawatnya. Dia katakan inna akhallahu hifdhan ka'ahfadhi man fi zamanina. Orang yang paling sedikit, yang paling lemah hafalannya di zaman itu seperti orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita hari ini. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang diberikan hafalan yang kuat, ya, seperti ada anak kecil di Madinah buta bulan, tapi masya Allah kalau kita yang meleknya kita bisa melihatnya, hafuz Quran, hafuz kitab-kitab hadis banyak. Saya katakan ini anak kecil, ini kan hafalan itu bukan atau pemahaman. Tentu ada ulama lebih paham dari hafalan, beda pemahaman, beda. Bisa saja orang hafiz tapi pemahamannya bisa saja keliru, bisa tidak lurus, tergantung dari mana dia menuntut pemahaman itu, ilmu itu. Karena orang-orang Mu'tazilah dulu juga bukan orang-orang biasa, orang cerdas-cerdas, hafiz Quran, hafiz syair-syair, hafiz bahkan hadis-hadis banyak. Cuma tadilah ibarat bujana diisi, ada di dalamnya kotoran syubhat. Walaupun banyak air yang masuk, tapi tetap melekat padanya syubhat itu. Maka oleh sebab itu syubhat itu tak boleh didekat-dekati, harus dijauhi. Sebab kalau sudah masuk, seperti tuan-tuan menjauhkan piring sudu, tak tahu ya bahasa sendok, sudu tak tahu, pinggan tak tahu juga bahasa piring, coba tak tahu juga bahasa baskom. Kita menjauhkan dari debu, dari hal-hal yang bisa mengotorinya, supaya makanan kita tidak terkontaminasi. Ya boleh. Sudah disapu, dibilas beberapa kali, habis itu dilap pula. Dan lapnya ini harus juga bersih, ya kan? Bukanlah habis lap kuali, tidak, harus bersih. Kenapa? Supaya tidak terkontaminasi. Karena berapapun bersihnya makanan, tapi masuk dalam nampan yang kotor, pasti tentu tidak mau makan. Kecuali sudah yakin itu kotoran itu dari wali. Ya kan ada orang, mohon maaf, akramakumullah, kalau sudah dari walinya, kadang-kadang Allah bilang kotorannya di lahap seperti makan coklat. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lebih pula dari sahabat dengan Nabi, ya. Nabi tidak sampai makan kotoran najis. Nabi alaihissalam, para sahabat tidak sampai memakan kotoran Nabi alaihissalam. Najis tetap najis walaupun dari wali, Oleh itu, jadi kalau ada orang bilang kotoran wali itu berkah, berarti ini wali syaitan, bukan wali Rahman. Masya
Masyarakat kiram jadi hafiz kita apa namanya? Kembali ke awal. Mereka adalah orang hafiz sehingga jarang menuliskan. Kalau kita kenapa suka menuliskan? Karena sering tidak hafal. Nanti beli aqua ini saja, beli di kedai, nanya istri rumah, Pak, aku beli tadi bang, saya nggak tahu nanti. Padahal sudah ada, kata sudah ada, ya kan? Apalagi bapak-bapak pernah nanya harga, kan? Kan tidak pernah nanya. Langsung aja ambil, beli. Habis itu keluar faktur dibuang dari tong sampah. Lumayan pada tong sampah kan? Dari kaca mobil dibuang keluar. Allah Ustaz. Kau muslim atau muslim dalam rumah? Nah, mereka itu hafiz. Tapi kalau bisa sesat, dan itu ya bisa. Orang India sesat. Orang India itu sesat. Walaupun hafiz ya, walaupun apalagi yang kuat, tapi bisa tersesat. Kenapa? Karena sumber. Mereka lebih mengedepankan pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, inilah tugas Nabi alaihissalam. Allah lah yang mengutus di kalangan kaum ummi yang tidak pandai tulis baca walaupun hafalannya kuat. Minhum Rasulullah bukti hafalan kuat mereka. Dia menerapkan syair-syair ratusan puluhan ribu bait. Ya, bisa kita tes sekarang baca. Saya bacakan 4 bait syair saja. Kalau Pak hafal dalam 4 kali dengar, ada hadiahnya. Kita tes 4 kali, hanya 4 bait. Kita coba. Mau ikut tak? Sebar. Jadi 4 kali kalau ada. Kita coba sekarang, dosa lah ya. Nanti malu kita. Tapi alhamdulillah kemarin Masya Allah anak-anak yang ikut di perlombaan hafalannya Masya Allah ada yang nilai 100 Masya Allah. Semoga semakin banyak para hafaz yang menjaga kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah kiram dan rahmati Allah SWT. Dia telah mengutus di kalangan orang-orang ummi rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ayat sebelumnya min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Artinya darah, tanah, air, budaya, pemikiran, semuanya sama. Dari latar belakang yang sama. Sebab kalau orang-orang manusia kalau dikirim malaikat kepadanya, alasannya ya memang malaikat. Sama kita hari ini, kalau kita sodorkan ini hadis Nabi, kan Nabi, gitu ya. Kalau kita alasan ini tidak bisa. Kaum muslim memutuskan Nabi itu artinya bukan karena kita nak ikut Nabi itu tidak. Ya, Nabi beda, betul itu memang kita pungkiri Nabi pasti beda dengan kita. Tapi semua yang disyariatkan Nabi itu bisa kita lakukan. Ya, secara fitrah, secara umum bisa dilakukan oleh kita asal ada iman di dalamnya. Ya Pak, menikah bisa apa sih? Terlambat. Oh gitu. Jadi ditambah lagi, Masya Allah. Ini rusak gara-gara saya. Enggak, Masya Allah kiram dirahmati Allah SWT. Sampai mana? Sampai rusak. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah SWT dari kaumnya sendiri, supaya tidak ada alasan lagi bahwa disuruh ini. Nabi kan dari turunan kalian, dari orang yang sezaman dan setempat dengan kalian. Dan alhamdulillah dimanapun sifat manusia itu ya pada umum secara fitrah sama. Ya kan beda-beda sedikit Pak ya. Ya kalau orang Arab misalnya lebih pemurah dari kita, kalau orang kita tentu lebih kedekut dari mereka. Itu aja. Orang kita memang lunak-lunak orangnya, tetapi pendendamnya luar biasa. Mereka keras-keras orangnya, tetapi langsung selesai masalah. Jelas ya? Ya mereka itu
memang keras-keras, tetapi besok antum ke kantornya aman lagi. Ya, saya pernah berhadapan dengan orang Arab itu, pas masuk langsung jawabannya mapi. Mapi itu apa tahu enggak? Ya, artinya Anda tidak diterima. Itu aja lah istilahnya. Dikiranya kita minta bantuan, habis itu Anda ada bantuan sama sekali. Sampai dia bilang, kalau kami bagikan, maaf, daging anjing pun orang Riau tidak saya kasih katanya. Saya bilang, kenapa sih? Saya baru pertama kali berhadapan kok langsung dapat begini deh. Lalu dia bilang ternyata dia pernah dikecewakan oleh orang ya, dari ini ngambil sesuatu tapi tidak melaporkan. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu saya jelaskan, saya tidak pernah datang ke sini. Oh, Anda nggak pernah datang ke sini? Iya, tidak pernah. Silakan duduk. Nyaman lagi cerita. Ya, sambil bercanda pula. Begitulah mereka. Kalau kita tidak sekali marah, memang marahnya tidak nampak. Marahnya tidak nampak. Tinjak kaki, mas kaki masih dipakai, tapi ditandainya mobil kita. Nomsan BM sekian ya. Habis itu, Ma'asyiral kiram. Jadi dari orang yang sama pada umumnya secara fitrah, secara cara berpikirnya, kekuatan fisik, kita pada umumnya sama. Di saat lapar kita lapar juga, mereka juga. Iya, kalau lapar ngapain? Sama-sama apa? Ya makan. Cuma bedanya aja jadwal makan aja beda. Jadwal makan saja beda, Pak. Kalau mereka makan siang jam, Mbak, kita yang 12 itu. Kita yang 12, mereka makan siang jam 3. Karena sahurnya tadi sahur apa namanya? Sarapannya tadi jam 9, jam 10. Awak sarapan jam 5 pagi. Nanti sambung lagi jam 9. Sarapan kita awal, tentu makannya lebih awal. Karena memang Allah ciptakan menurut ahli kesehatan, lambung kita itu dalam 5 jam itu sudah minta diisi lagi. Kecuali dalam keadaan puasa Allah berikan barakahnya. Jadi kaum muslimin, ya Pak ya, jadi sekali 5 jam itu minta diisi. Makanya kalau tidak biasa diisi dengan itu, dikurangi jatahnya, dikurangi. Kalau antum biasanya kita biasa makan nasi pagi, lalu dikasih lontong. Kalau nasi tahan sampai jam 2, lontong sampai jam 7 udah minta dia. Jadi tidak bisa. Nah, itu kebiasaan. Jadi pada umumnya itu sama. Manusia itu sama pada umumnya. Makanya ketika diwajibkan puasa, Allah wajibkan dengan yang sanggup kita lakukan. Dan alhamdulillah ada orang yang puasa sehari berbuka, sanggup. Orang Arab sanggup, orang Indonesia sanggup, gitu. Tapi yang tidak puasa mungkin juga sama juga. Orang Arab ada yang tidak puasa, kita juga pandai juga tidak puasa. Semua kan pandai tidak puasa. Ada yang tidak pandai tidak puasa. Semua pandai tidak puasa. Semuanya alhamdulillah. Jadi dari kalangan mereka sendiri. Nah, tugasnya sama dalam ayat ini, runtut ayat ini kaum muslimin ahli terbiah, ahli pendidikan menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran itu adalah lebih barakah dari perkataan manapun. Maka dakwah itu dengan Al-Quranul Karim. Nah, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan. Sebab dengan dibacakan itu kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu. Apa bedanya insat dengan istima'? Ansitu dan fokus kepadanya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan agar kalian diberi rahmat. Nah, Al-Quran ini subhanallah ya diuji sejak zaman Nabi SAW. Orang kafir pun mendengar, ya merasa lain, merasa perkataan ini berfaedah baginya. Cuman sayangnya itulah kaum muslimin, ada yang Allah bukakan hidayah kepadanya sehingga dia beriman mendengarnya. Ada yang
Ketika itu dia yakin dan percaya ini tidak mungkin karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kembali kepada syaitan mereka, makanya jangan kembali ke syaitan yang membuat kita tidak kuat mengikuti ilmu, yang membuat kita diberikan syubhat untuk menjauhi majelis ilmu. Jangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak orang salah nanya tentang pengajian ke orang yang tidak suka ngaji. Pak, gimana cara Paknya? Orang tuh ngaji luar biasa. Itu orang radikal itu. Sebab apa? Asal suka ngaji radikal. Soal dia nanya ke orang yang tidak suka ngaji. Harusnya nanya, Pak, kenapa kok setiap pagi ngaji gitu ya? Bisa dijelaskan. Pak, saya dulu sebelum ngaji ini suka marah sama istri. Ya tak? Sekarang setelah ngaji ini tidak sempat marah, pasalnya jarang di rumah. Jarang di rumah, mau gambarin apa ya? Makan pun di jalan kan? Dia tidak sempat marah. Jadi siapa yang suka marah sama istri karena jarang atau lambat disiapkan makanan, sering-sering pergi ngaji, siapkan uang untuk beli makanan di jalan. Insya Allah tidak sempat marah sama istri. Apalagi kalau pulangnya dah tertidur orang rumah, kita keluar dia masih tidur, maka tidak sempat marah tuh Pak. Kalau marah terlambat nanti. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sejak saya ngaji nih Pak, tidak sempat saya marah sama istri saya. Kenapa? Karena jarang di rumah. Subhanallah. Berarti nyuruh selesai. Baik. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Jadi tazkiyah itu penting kaum muslimin, dibersihkan. Ya, mic-nya ikut musafir kemana-mana. Allah musta'an. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, karena memang ilmu itu tak masuk kalau tidak dibersihkan dulu. Makanya kita lihat dengan nyata dibandingkan kurikulum yang campur aduk antara yang yakin dengan yang ragu, antara yang kokoh dengan yang goyah, tak akan masuk ilmu itu seperti yang memakai kurikulum yang semuanya yakin. Coba silakan. Makanya ketika mencampurkan antara akidah dengan filsafat, yang dominan filsafatnya, akidahnya lambat yakinnya. Kan tuan-tuan kan sudah sering saya sampaikan, antum cari istri, masih cari istri? Enggak, siapa yang cari istri? Tunjuk tangan. Budi, belum, masih kecil. Ini apa nunjuk-nunjuk ini? Jangan-jangan. Buat spesifikasinya harus, misalnya warna kulitnya ini hitam legam. Misalnya, mana tahu ya? Atau nak sawo matang, atau nak coklat. Ada yang coklat, atau nak kuning tinggi langsing misalnya, ya tak? Rambutnya begini panjang sampai ke tumit, dan seterusnya. Harus apa lagi Pak? Bapak dulu enggak, kok lupa? Cerdas, cermat, cekatan, keibuan, pandai cari duit. Di mana aja disimpan dapat. Misalnya, ini kriteria semuanya sudah ada. Alhamdulillah, anak kiai, kemudian kiainya kaya dan suka bantu menantu. Masya Allah. Kiai kaya, suka bantu menantu, anaknya cantik, cerdas, apa lagi? Dan pokoknya taat. 40 syarat sudah selesai. Tiba-tiba ada satu saja aibnya. Aibnya apa misalnya?
Ngorok mah. Ngorok itu jadikan saja hiburan loh Pak. Iya, jangan dipikirkan ngorok itu kan ngorok orang, kau mikir kita yang mikir. Dia pun juga tidak mikir dia ngorok, ya kan sudah hilang pikirannya. Makanya orang-orang yang ngorok sambil tidur berdosa apa enggak? Kecuali ngorok sambil bangun ya berdosa, mengganggu orang. Tapi ngorok sambil tidur ada dosa? Ya enggak dosa. Makanya kalau ada nanti yang ngorok pasangan kita, istri atau suami kita, cepat-cepat tidur sebelum dia tidur. Ini salah sendiri, kenapa lambat tidur? Ini ada juga suami atau istri yang ngadukan, aduh Ustaz, auzubillah Ustaz, macam petir. Saya nasihat saya gini aja, dan dia kan tidak sengaja ngorok kok, tidak sengaja kan tidak berdosa, ya tak? Nah tonton misalnya tidak kuat tidur sebelum dia tidur, tapi kerjaan saya belum selesai, besok kerja lagi. Kan setelah isya itu kan tidur orang, bukan kerja lagi. Maka bangun nanti jam 3. Ya pas dia sedang enak tidur ganggu pula dengan kerja rumah. Ya tak? Ya tadi abang ganggu saya sedang tidur, sekarang saya ganggu abang sedang tidur dengan bangun gitu. Tapi dosa. Dia tidak berdosa tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ngorok Pak Edi dari 40 spesifikasi tadi gara-gara ngorok tidak diterimanya. Subhanallah. Subhanallah. Hanya satu saja bisa tidak diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bagi bagian ini pentingnya tazkiyah itu, membersihkan daripada campur aduknya kurikulum tadi. Antum belajar Al-Quran, belajar hadis, tiba-tiba antum belajar tentang keraguan-raguan terhadap Al-Quran dan hadis dengan logika dan apa namanya, dengan logika dan pemikiran. Akhirnya Al-Quran itu sendiri tidak akan berjalan. Tadi di perjalanan saya teringat waktu mau ke masjid tadi, maaf. Ketika kita sekarang kan sedang apa namanya, sedang viralnya tentang pelaksanaan tilang elektronik ya. Iya. Sekarang lampu merah. Tujuannya dibuat untuk apa? Hah? Supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi kemacetan, betul tak? Baik. Sekarang kalau sempat orang nggak ada orang, tapi lampu merah tetap hidup. Orang taat apa yang dilakukannya? Berhenti. Sebab kalau terus ditangkap kamera, bisa enggak tuan-tuan bilang sama kamera, kan tujuannya supaya jangan terjadi kecelakaan, kan enggak terjadi. Kalau semua orang beralasan seperti itu, tuh makanya kacau lalu lintas kita. Ada seseorang teman selalu melanggar lampu merah. Dia memang cerdas memang, pandai bermujadalah. Saya bilang, janganlah sering melanggar lampu merah, cum. Berarti orang acu ya, terlanjur pula. Bahasa jawabannya pakai bahasa acu juga. Kaum muslimin. Kan tidak pernah terjadi kecelakaan. Ini tujuannya kamu tahu nggak? Ini supaya tidak terjadi kayak kecelakaan. Saya tanya, ini melanggar apa enggak? Ya, kita harus paham fikih dulu. Itu masalahnya, paham? Fikih apa? Fikih melanggar. Kaum muslimin dan muslimat, ada namanya fiqhul maqasid atau maqasidus syariah. Kalau tujuannya untuk itu, lalu perintahnya karena tujuan itu, ketika tujuan itu tidak ada, maka boleh kita langgar. Ini menentukan apakah benar itu yang dituju. Terjadi lagi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa illah itu mesti mansusun alaiha, mesti ada secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bilang bisa ijtihad ulama. Nah kalau sudah masuk ijtihad ulama, terjadi lagi perbedaan. Ada yang bilang itu illah, ada yang bilang tidak illah, ada yang bilang itu hikmah. Akhirnya
yang ringan-ringan dia bilang seperti tadi, selama tak terjadi kecelakaan langgar saja. Akhirnya berlanggar di situ. Paham? Akhirnya suatu hari kena dia masuk tahanan. Tapi jangan cari tahu siapa orangnya. Saya berjanji tak akan membuka rahasia. Nah, tapi yang penting saya sudah nasihati, jangan langgar. Tapi dia karena lebih paham dari kita, ya lebih paham aturan kan. Ini dibuat supaya jangan terjadi kecelakaan. Maka apakah kalau hukum seperti ini bisa jalan hukum? Bisa jalan. Kalau semuanya ditafsirkan dengan tafsiran masing-masing, hukum tidak jalan. Hukum itu jangan, ya jangan. Setelah terjadi pelanggaran baru dicari payung hukum yang meringankan. Makanya ada asas tidak apa istilahnya? Tidak bersana, itu harus dikedepankan. Itu setelah terjadi, bukan dicari-cari jalan untuk melanggar. Oleh itu kaum muslimin akhirnya dengan berbagai syubhat kita akan susah untuk taat. Berbagai syubhat membuat kita susah untuk taat. Makanya syubhat ada dalam pikiran, ada dalam perasaan, ada dalam keyakinan, ada dalam amalan. Coba nih. Nanti di antara syubhatnya kalau antum berjenggot nanti gitu ya. Tidak ada yang mau berkawan sama kalian. Apa sebab? Sebab jenggot itu lambang teroris. Nah, kalau gitu tidak mau dituduh teroris, tinggalkan aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya bolak-balik ke luar negeri belum pernah dimasalahkan dengan jenggot. Dengan izin Allah ya. Tapi ada teman karena takut diperiksa, ini dipotongnya. Dipotongnya, ditahan 3 jam di bandara. Alhamdulillah. Awak pergi Singapura, dia pergi Singapura ditahan 3 jam karena motong jenggot. Awak tidak tetap berjenggot, tetap pakai cingkrang, tetap pakai peci haji. Ketika agak lambat urusannya, datang pula gadis Cina tuh. Ada yang bisa dibantu katanya. Awak pula yang payah jadinya. Ya karena bantuan seperti ini menyulitkan gitu kan. Tidak paham. Tidak paham deh. Awak masih bujang waktu itu saya. Nah, ada yang boleh bantu Pak Haji katanya, panggil Pak Haji lagi. Karena sebenarnya teroris tak teroris itu ada tertulis di kening kita. Ya, siapa yang beriman paham dia bukan teroris. Ya, kayak Dajjal nanti. Dajjal itu kan nampak tertulis ini kafara, yang beriman tahu dia bacaan, yang tidak beriman, nah itu yang masalahnya. Kalau tidak beriman dikiranya iya, dikiranya Dajjal kita. Padahal bukan. Maka di sini pentingnya kaum muslimin dan muslimat ngaji dan mengaji supaya kita tahu mana yang bukan, mana yang benar. Masyarakat kiram yang dirahmati wa yuzakkihim. Nah, setelah dibacakan lalu dibersihkan, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apalagi yang diajarkan Al-Quran. Tadi baru mendengar kan, lalu disuruh beriman. Makanya dasar Al-Quran itu menjadi petunjuk, mesti beriman dulu kepadanya. Jangan diteliti lagi Al-Quran. Tonton kalau meneliti dulu tidak masuk. Ya saya sama tonton kalau sudah ragu dengan koran tidak akan baca, tidak percaya beritanya, sah. Tapi kalau koran saya beriman Ustaz, pasalnya nah itu ya, dunia sekarang kan terbuka semuanya, betul nampak, tapi penafsiran tidak sama kita lihat ayat tapi penafsiran beda ya Pak ya, enggak iya. Sebab apa? Kita memahami secara bebas. Padahal hukum itu tak bisa dipahami secara bebas menurut keinginan. Karena Rasul itu mengajarkan. Jadi Nabi sudah jadi muallim sebelum kita jadi muallim. Nabi sudah menjadi faqih sebelum adanya fuqaha. Ini yang dikira Nabi hanya menyampaikan teks, Nabi tidak paham. Nabi itu sudah menyampaikan teks dan fikihnya sekali. Bahwa kalau antum istighfar itu dianjurkan, betul. Nah, ada istighfar umum, ada istighfar khusus. Kalau setelah salat ini istighfarnya. Kalau antum istighfar secara umum, silakan. Nak pakai sigat apapun. Nak pakai bahasa Indonesia, nak pakai bahasa Arab. Tapi kalau istighfar di tempat khusus,
ada diajarkan Nabi SAW, semuanya dengan dalil. Jadi yang umum jangan dikhususkan dengan keinginan sendiri, yang khusus jangan dilakukan secara umum. Misalnya, kalau saya berpikir seperti yang saya katakan kemarin, kalau seandainya kata saat dengan alasan orang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk WC a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, banyak syaitan, banyak jin di dalamnya, maka ketika saya datang nanti ke rumah tinggal, saya baca itu juga? Hah? Enggak, ini amaliyah khusus. Jelas ya? Atau ketika misalnya, bahwa surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Adalah Ummul Quran. Betul. Ya, kita sama sepakat itu. Membacanya adalah seafdal membaca Al-Quran. Tapi ada bacaannya khusus, ada bacaannya secara umum, atau secara umum bacalah sebanyak-banyaknya sampai kapanpun, ulang-ulang terus Al-Fatihah. Tetapi karena dia bagus, Ustaz, rasanya nggak enak Fatihah sekali aja, baca dalam satu rakaat 5 kali, ya boleh? Ya nggak boleh. Atau ya kalau bangun tidur kan bagus zikir, Ustaz, sah? Zikir terbaik Al-Quran, sah? Al-Fatihah, lalu saya witirkan baca Al-Fatihah, selesai tidur, alhamdulillah. Pas tidur terbangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhirnya, lalu menjadi amaliyah khusus saya. Boleh? Enggak boleh. Walaupun antum tak terlarang baca Al-Fatihah bangun tidur, tapi jangan diyakini sebagai amaliyah khusus, karena Nabi sudah ajarkan. Makanya fikih Nabi ini yang harus dikedepankan. Ini enggak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, saya sering berhadapan dengan seorang, kita harus belajar fikih dulu Ustaz, baru belajar Quran dan hadis. Saya bilang, antum salah paham ya. Dulu orang enggak ada kitab fikih lebih fakih daripada kita yang belajar kitab fikih. Maka saya tanya, mana yang lebih fakih, Abu Bakar daripada Asy-Syafi'i? Tidak sepakat. Ustaz, saya pengikut Syafi'i, pasti Syafi'i lebih. Iya. Buktinya Imam Syafi'i sendiri bila mendapatkan perkataan Abu Bakar hampir sama baginya dengan perkataan Nabi SAW. Makanya para imam itu ngajak kita menghormati mereka, karena mereka faqih sebelum lahirnya istilah fuqaha hari ini. Makanya auzubillah kaum muslimin dan muslimat, ketika sodorkan ini amal perkataan Nabi, ini yang diamalkannya. Nah, lalu datang ulama lain memahami dari dalil yang sama, beda dengan yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Lalu kita katakan, masa antum tidak menghormati ulama? Saya katakan, antum tidak menghormati Nabi dan para sahabat. Pakai contoh. Tidak usah contoh, Pak. Ini kan usul, ini dasar-dasar aja. Kalau usah contoh nanti masuk ke fikih kita. Iya, berapa banyak amaliyah harian kita yang dengan dalil yang sama bisa berbeda. Apa sebab? Karena yang satu memahami bebas, yang satu memahami terbatas. Karena amaliyahnya memang amaliyah terbatas, harus dipahami dengan dalil-dalil yang terbatas. Allah musta'an. Berat gajinya, Pak. Berat gajinya. Ringan. Udah biasa menanggung beban berat, dia lagi tuh. Dosis udah biasa, dosis tinggi memang enggak berat. Tapi bagi yang enggak biasa dosis tinggi, paracetamol dosis 100 tinggi, dikasih 250, puyeng. Allah musta'an. Di sinilah pentingnya kita belajar fikih ke Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka itu para fuqaha sebelum lahirnya, fuqaha mazhab itu. Sebelum lahirnya kaum mujtahidin itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jelas? Makanya selalu mereka mendahulukan qaulus sahabah daripada perkataan siapapun, karena mereka paham bahwa as-sahabah itu lebih paham. Allah musta'an. Ini ruh ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita kaum muslimin dan muslimat. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka orang yang diajar oleh Nabi langsung Al-Quran lebih paham Al-Quran daripada kita yang belajar bukan dari Nabi SAW.
Buat hurutunnya seperti itu. Kalau antum nanti melihat perkataan ulama, ya seperti itu. Tentu saja Al-Quran, di bawahnya hadis Nabi SAW, kode ijma' qiyas. Lalu ada suatu hadis Al-Quran dipahami oleh Nabi seperti ini, dipahami oleh sahabat seperti Nabi, tabi'in memahami seperti Nabi SAW. Tiba-tiba ulama mujtahidin belakang memahami beda dengan mereka semua. Kita pilih yang mana, Pak? Sahabat dan Nabi atau Nabi dan sahabat? Nabi dan sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Artinya kita alhamdulillah kok subuhannya mungkin tidak terlalu masih di dalam lingkup Islam gitu ya. Orang dulu sampai ke kufur dia kan, ya sampai jahil ya. Rasanya mungkin lebih mudah kita untuk dapat hidayah dengan Al-Quran dari mereka. Cuman tadilah dengarkan bacaannya, sering-sering dibaca. Yang kedua, bersihkan kita dari subuhat yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan yakinlah bahwa semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Kemudian Al-Quran bicara dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan. Tidak dapat jelas di dalam Al-Quran, ada Nabi yang menjelaskan. Tidak juga jelas dengan Nabi SAW. Nabi punya murid-murid yang banyak sekali. Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 100.000 sahabat, tapi tidak semuanya ulama ya, tidak semuanya ulama, tapi mereka kebanyakannya banyak ulamanya dibanding generasi setelahnya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan hari ini kalian hidup di zaman ulamanya banyak, sedikit penceramahnya. Besok kalian akan hidup di zaman penceramahnya lebih banyak, ulamanya sedikit. Mungkin zaman kita masuk ya, tidak usahlah kita tafsirkan ya. Ya biar lapas ini umum saja. Kita hari ini penceramah lebih banyak dibanding ulama, sehingga penceramah saja dianggap ulama. Ya karena apa? Ya sama-sama penceramah. Ya penceramah mendukung penceramah. Kalau ulama, ya ulama itu kaum muslimin dan muslimat berat. Ya, kita baca siapa yang sebenarnya ulama itu berat. Kita masih taraf penceramah. Cuma tergantung pencerah atau pencora. Ya beda antara pencerah dengan pancora. Tidak paham juga tuh. Pancora atau pancora? Bacora, tidak tahu juga. Apa nih? Tolong terjemahkan saya. Pencora besar, apa namanya? Ngomong besar ya. Pancora artinya bikin orang senang gitu, bikin orang senang. Enak duduk di majelis Ustaz Dasmanta punya le pancora. Nah itu karena dia pancora itu paham ya. Alhamdulillah, Mbak Masa Bang Hasbi tidak paham. Baik, wa in kanu min qablu la fi dhalal. Jadi beriman dulu padanya Al-Quran hadis itu, supaya bersih yang di sini, bersih yang di sini. Lalu setelah itu baru belajar dari guru. Kalau bisa bukan ahli ya kalau bisa lagi mesti yang bukan ahli syubhat, bukan yang orang yang maksum. Jangan salah paham. Ada orang salah itu biasa, salah dalam, bisa salah karena hafalannya waktu itu hilang, bisa salah karena akalnya waktu itu dangkal, itu biasa. Cuman dia bukan ahli bikin subhat seperti tadi. Ini lampu merah, langgar aja. Pasalnya apa? Tidak ada polisi. Rupanya sekarang ada kamera. Nah, dengan kamera lebih payah, lebih sulit lagi berhitung. Kalau polisi masih bisa mungkin. Ya masih bisa. Ada teman di lampu merah tadi, Ustadz. Tapi jangan cari siapa ustadznya. Saya kan kawan saya kan banyak ustadz, jadi cerita banyak ustadz. Lampu merah, karena dia mau pergi sholat. Ya nak cepat dilewatinya karena tidak ada orang, dia pakai lampu merah. Rupanya di belakang ada patroli lalu lintas, mobil patroli, tinggal diikuti oleh mobil patroli, di stop gitu. Dia sendiri yang ceritakan, Pak, kenapa langgar lampu merah? Ya,
Pak Haji lagi, pakai peci haji, Pak Haji lagi. Saya bukan hanya haji Pak, tapi pengurus masjid itu juga katanya. Ditunjuk masjid besar di situ, masjid besar. Itulah pengurus masjid pula. Akhirnya karena dia pandai bercakap, akhirnya dibebaskan oleh Pak Polisi. Karena polisinya menghormati Pak Haji dan pengurus masjid. Coba kalau bukan Pak Haji dan pengurus masjid, ditilang itu. Jadi presiden tidak bagus. Pak Haji suka langgar lintas, pengurus masjid langgar lalu lintas, kiai langgar lalu, tidak bagus bunyinya. Karena apa? Karena biasa dengan tadi, biasa selama tidak terjadi masalah maka langgar saja, karena hukumnya istilahnya oleh mereka al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ilahnya sekarang nggak ada, langgar saja. Kalau kita berhenti di saat tidak ada orang, akan dikira tidak paham atau tidak pakai terhadap aturan. Saya nak nanya, ada polisi lalu lintas? Saya sering pulang malam-malam, larut malam saya pulang, tidak ada orang. Boleh tidak saya langgar? Artinya kalau saya lewat, tertangkap kamera, dimaafkan tidak dengan alasan itu? Dimaafkan tidak? Hukum sebenarnya seperti itu kaum muslim. Lebih baik. Makanya kalau sudah terlanggar, nah itu hak Allah SWT memaafkan kita atau tidak. Tapi pada asalnya jangan dilanggar. Sama juga nanti kalau seandainya kita melanggar lalu dimaafkan oleh lembaga yang terkait, itu urusan mereka. Tapi pada asalnya pekerjaan kita tetap pelanggaran. Buktinya ada tilangnya, bukti pelanggaran. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kalau kita bilang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, benar, kita sepakat itu. Orang berdosa besar pun selama tidak syirik diampuni. Betul kan? Cuma jangan itu andalan kita. Tidak jalan aturan agama. Tidak jalan perintah dan larangan Allah SWT ada kita. Baik. Di sinilah pentingnya tazkiyah sebelum belajar. Perlu selektivitas dalam mencari ilmu. Nah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Ini juga senada dengan ayat sebelumnya, maka ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang diturunkannya berupa Alkitab dan hikmah. Alkitab dan hikmah ya'idzukum bih. Allah beri pelajaran kepada kalian dengannya. Sama wa qala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Alkitab dan hikmah lagi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ini ke Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu benar-benar besar. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini perintah kepada istri-istri Nabi. Bacalah di rumah-rumah kalian wahai para istri Nabi alaihi salatu wassalam, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti. Dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan itu. Imam Syafi'i sengaja sebutkan banyak supaya kita paham. Fadzakarallahu al-kitab. Ini keterangan dari Imam Syafi'i. Allah menyebut Alkitab. Wa huwal Qur'an. Alkitab itu tidak ada khilafnya, yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Wa dzakaral hikmah. Bersama Al-Qur'an Allah menyebut Al-Hikmah. Jadi Allah turunkan Alkitab dan Allah turunkan Al-Hikmah. Nabi mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah. Jelas? Jadi yang diajarkan Nabi Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, apa itu Al-Hikmah? Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'ani yaqul al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari ulama yang saya ridai, artinya agamanya, keilmuannya, kredibilitas, integritasnya yang saya akui, yang ahli ilmu tentang Al-Quran mengatakan. Jadi Imam Syafi'i menukil dari ulama lain. Nah,
al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, ulama yang dia ridai di sini adalah mungkin Sufyan bin Uyainah, karena semakna ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan ini adalah guru besarnya di Al-Hijaz. Atau mungkin dari Imam Malik, karena semakna dengan perkataan ini juga dari Imam Malik. Kita tahulah kredibilitasnya Imam Malik. Nah, kalau Syafi'i sudah mengatakan itu tidak ada mukhalifnya, maka kita katakan bahwa perkataan inilah yang mu'tamad insyaallah ta'ala. Al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu al-hikmah? Maknanya sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa al-hikmah itu kembali kepada makna al-itqan, yaitu profesional. Dalam beragama tentu yang paling profesional adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maknanya adalah al-isabah, isabatul haq, yaitu menepati kebenaran. Dan pasti dalam menafsirkan Al-Quran, dalam beragama ini yang tepat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan adalah fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi. Yaitu melakukan sesuatu yang harus dilakukan di tempat yang harus dilakukan dengan cara yang mesti dilakukan. Dan itu tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya secara metodologi inilah yang benar. Cuma bisa saja sebagian berijtihad, dan ijtihad ulama itu terbagi dua, benar, salah. Kalau Nabi ijtihadnya pasti benar. Nah, kan tidak mungkin kita adu ijtihad Nabi, ijtihad ulama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu kan 3 perkataannya. Lalu kita lihat tafsirnya dalam perbuatannya. Kemudian perbuatannya ini dibatasi atau dibuka secara luas. Kalau dibatasinya harus kita ikut yang terbatas. Kalau tidak dibatasinya maka kita ikut lebih luas. Dan untuk mengetahui itu, misalnya Nabi mengatakan begini, ya, Al-Fatihatu Ummul Quran misalnya, adalah Ummul Quran. Lalu beliau tidak mengkhususkannya kecuali dalam salat, maka jangan kita tambah selesai salat misalnya, walaupun itu tidak dilarang baca, tapi ketika dijadikan wiridan khusus yang tidak dilakukan Nabi, maka menjadi kita menambah dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Yasin misalnya, dalam banyak hadis, walaupun seperti kata ulama adalah semuanya dhaif tentang fadilat Yasin ini, semuanya dhaif. Tidak ada hadis yang sahih tentang fadilatnya. Tapi inilah yang paling yang dikejar-kejar. Allah musta'an. Karena banyak fadilat-fadilat itu diriwayatkan dari jalan yang tidak sahih. Intinya, anggaplah benar. Yasin, baca Quran, bukan dilarang. Ya, Yasin termasuk Al-Quran, baca 1 hurufnya 10 kebaikan. Ya, fadilatnya misalnya diantara bunyinya adalah qalbul Quran Yasin, atau Yasin qalbul Quran, adalah jantungnya Al-Quran. Baik, benar jantungnya Al-Quranul Karim. Lalu apakah dengan demikian kita bebas mengkhususnya dengan amal, kalau pergi ke kubur baca Yasin dan sebagainya, atau kalau nak kirim pahala baca Yasin misalnya, dan seterusnya. Ini perlu dalil. Walaupun dalil umum ada, tapi kita masalahnya amalnya khusus. Makanya tidak boleh mengkhususkan kecuali dengan dalil. Ini sebenarnya sudah dibahas dalam masalah usul fikih sudah dibahas. Cuman aplikasi tadi, karena lemahnya kita dalam pengaplikasian ilmu. Secara teori sudah ada bahwa mukhassis itu mesti dengan dalil. Taksis tidak bisa, taksis hanya dengan pendapat. Wassallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslim. Wa hadza yushbihu maqal, ini seperti apa yang dia katakan. Artinya persis seperti yang dia katakan, bahwa Alkitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah jelas itu, nanti beliau akan ikutkan dengan wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diiringkan dengan kewajiban taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sama. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna al-Qur'an zukira wa atbi'atuhu al-hikmah. Kenapa ulama ini menafsirkan hikmah dengan sunnah? Karena disebutkannya Al-Quran, kemudian diikutkannya dengan Al-Hikmah. Wa zakarallahu ta'ala mannahu ala khalqihi. Lalu Allah sebutkan karunia-Nya pada makhluknya. Apa itu? Bita'limihimul kitab wal hikmah. Dengan diajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Falam yajuz wallahu alam, tak boleh ditafsirkan ke Imam Syafi'i Allahu alam ayyuqal al-hikmah huna, hikmah di sini illa sunnatu Rasulillah. Tak boleh dikatakan bahwa hikmah ini maksud di sini kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annaha makrunatun ma'a kitabillah. Apa sebab? Karena dia diikutkan dengan kitabullah. Tak mungkin bisa disejajarkan taat kepadanya kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa anna Allah aftarada ta'ata rasulihi, dan bahwasanya Allah, alasannya lagi, Allah mewajibkan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Wa hatta ma'ala nasi ittiba' amrihi, dan Allah wajibkan kepada manusia mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu ayyuqala liqaulin, tidak boleh dikatakan bagi suatu perkataan siapapun fardun, itu fardu wajib, illa li kitabillah, kecuali bagi kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak bisa menjadi dalil secara mutlak kecuali perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang lain harus kembali kepadanya. Qiyas harus kembali kepada keduanya. Ijma' juga harus ada kembali kepada keduanya. Tidak mungkin ijma' ulama menentang Al-Quran dan hadis. Nah. Wa dzalika lima wasafna, karena yang sudah kita sebutkan min anna Allah ja'ala al-imana bi rasulihi maqrunan bil imani bih. Karena dalam bab sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa iman kepada Allah disertakan dengan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan apa fungsi sunnah itu? Mubayyinatun anillahi ma'na ma arad. Sunnah itu menjelaskan dari Allah apa yang dia maksudkan. Makanya tafsirkanlah Al-Quran itu dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilan ala khasihi wa ammihi, menjadi dalil untuk mana yang khusus, mana yang umum. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan ini maknanya umum, yang maksud khusus dengan dalil, bukan dengan dalih. Ini beda dalil dengan dalil. Thumma qarana al-hikmata biha bi kitabihi, kemudian Allah menyertakan hikmah dengannya, bi kitabi dengan kitabnya, fa atba'aha iyyahu, lalu diikutkanlah sunnah itu dengan hikmah itu dengan Alkitab. Walam yaj'al hadza li ahadin min khalqihi ghairi rasulihi, dan Allah tidak jadikan ketaatan ini, tugas menjelaskan ini bagi hamba selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beruntunglah ketika kita senantiasa ketika membaca Al-Quran kembali kepada Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah disinilah pentingnya, walaupun disinilah pentingnya untuk senantiasa menggiatkan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mendakwahkannya. Karena mohon maaf dulu memang dengan segala kekurangannya MTQ diadakan hanya musabaqah Al-Quran saja, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya. Maka siapapun yang bertemu dulu saya usulkan, siapa yang berkompeten saya masukkan, beri masukan untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Apa sebab? Karena sering kita dapat ayat ceramah 3 jam satu ayat, seperti lebih pintar dari Imam Ibnu Katsir. Nah, tapi minim sunnah Nabi dalam menafsirkan ayat tersebut, sehingga
Akhirnya terjadi amaliyah berdasarkan Al-Quran tetapi salah menafsirkannya karena tidak menafsirkan yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akhirnya memasyarakat dan akan sulit sekali untuk kembali kepada ajaran yang murni tersebut. Tapi inilah ada tantangan karena memang ibaratnya gol itu kalau tidak berkelit, kalau tidak passing dan sebagainya, assist namanya, tidak indah. Apalagi kalau tidak ada kipernya. Kalau ada kiper tidak indah ya. Ada kipernya, ada backnya harus dilewati sebagainya. Lalu gol sama kita. Orang yang seperti kata Omar, kita yang dulu tidak ngaji tiba-tiba dapat hidayah dan ngaji, subhanallah, luar biasa indahnya. Luar biasa. Ternyata sekarang baru saya temukan enaknya dan tentramnya beragama. Kenapa? Sebab setiap ditanya, kenapa kau lakukan ini? Saya ikut Nabi. Kenapa kau tinggalkan ini? Saya ikut Nabi. Jelas. Kau dah ikut di acara ini? Ya, setahu saya Nabi tidak ikut. Kalau bisa dijelaskan bahwa ini disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa salahnya? Kan baik. Kan baik. Gitu. Cuma kalau tidak ada dalilnya dan menjadi amaliyah agama, ya, bukan budaya, agama. Budaya saja harus diukur dengan dalil, apalagi agama. Budaya juga kalau bertentangan dengan syariat, ya kita tidak lakukan. Ya Pak. Nah misalnya ada budaya orang tua kita sema menyema. Dulu kan begitu. Asal bikin rumah bantai ayam, ada kampung Bapak. Tidak ngaku. Kampung saya lah, nanti ayam atau gantungkan sesuatu macam-macam, pisang ya, untuk unggas atau untuk apa? Pokoknya itulah, untuk minta izin dengan penunggu dan sebagainya. Kalau bikin jembatan, cari auzubillah dan sebagainya. Ini budaya seperti ini, animisme, ini budaya yang tidak beragama. Lalu kita katakan yang ini tidak boleh dihidupkan lagi. Jangan dibuat festival-festival untuk acara ini. Ya, demi menarik wisatawan misalnya dibuat acara dibungkus dengan acara festival Sungai Kampar misalnya ya. Tidak usah dibuat yang seperti ini. Ya. Kenapa antum tidak ikut? Ya mohon maaf, ini syirik ini. Ini syirik. Wati bukan orang Ocu. Bukan, saya asli Ocunya, ultes DNA-nya. Ya. DNA asli Ocu, cuman masalah ini dilarang oleh yang menciptakan orang-orang Ocu. Jelas ya? Ya kalau ada pun nanti Waisak Agung misalnya di Kampar, saya tak akan ikut. Apa pasal? Ini bukan budaya. Bukan. Ini dilarang dalam agama saya. Ya, orang Buddha silakan, tidak ada masalah. Orang Hindu nak buat masalah, tapi kita orang Islam. Jelas tuntut, inilah yang namanya toleransi itu. Jangan seperti tansi, ditarik putus atau nyangkut ditarik. Nah, itu tidak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas, apalagi agama, budaya aja harus merujuk kepada dalil, apalagi agama. Karena kita tidak mau amal kita itu sia-sia. Tidak tahu amal kita itu sia-sia. Tadi saya katakan karena sering melanggar, akhirnya dapat batunya, ditangkap polisi, masuk penjara. Nah, ditahan dulu sebentarnya 2 kali 24 jam. Mau? Ya, kalau mau saya kasih tahu sama orang nanti. Nah, muslimin dan muslimat. Jadi demikian juga dengan kita nanti kalau di penjara di neraka 1 hari, auzubillah, tidak usah. Makanya ikutilah yang pasti selamat tadi. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang diridai Allah SWT. Oh mereka juga menambah amal. Tidak ada yang ditambahnya, cuman disuruh oleh Nabi mengikuti khulafa ar-rasyidin. Ikuti aja itu, sebatas itu aja, jangan tambah lagi. Jelas? Karena setiap antum tambah nanti tambah ribet aja antara kita, hubungan kita. Khilaf akan semakin banyak. Setiap menambah itu pasti menimbulkan khilaf. Kalau ikut aturan asli kan jarang khilafnya. Ya. Dan khilaf itu sering bikin orang kalap. Ya tak?
Yang suka kalap itu yang melanggar atau yang tidak melanggar? Coba. Yang melanggar. Kadang Pak polisi dilawan nih tuh. Belum saya, kan ada yang ditangkap orang tua itu kan, orang Baduy itu. Belum lahir ayahmu, datukmu, saya sudah lewat sini, tidak ada lampu merah nih gitu. Nah, kan payah jawabnya lagi saya. Nah, itu jawabnya borgol lagi itu. Tapi untunglah polisinya menghormati orang tua, akhirnya yalah jalannya nanti jangan buat lagi. Tetap saya buat katanya. Yang begini kan tidak masuk nih logika ke dia. Suruh ngaji dulu, suruh ngaji. Kalau udah ngaji, udah beriman, nanti dengan baik insya Allah tahu dia pentingnya taat aturan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya SAW. Taati aja. Kenapa ribut-ribut terus? Ya, atau ribut juga tidak berubah apa-apa. Dah sering kita ribut tapi tak ada yang berubah, tambah payah malah. Awalnya ditutup 1 jalan, akhirnya gara-gara ribut ditutup 10 jalan. Ya tak? Begitu, diam aja lah ya. Nah, terus ngaji sampai ilmu ini dan menciptakan orang-orang yang taat aturan Allah SWT. Karena siapa yang taat aturan Allah pasti lebih taat aturan yang dia buat sendiri. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini. Ya, cukup panjang ya. Cukup lah ya. Alhamdulillah. Mohon maaf salah sendiri kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.